Halo, selamat siang. Kembali lagi di channel Invest Rich. Kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang bid price dan offer price. Saat ini kita sedang memantau pergerakan harga saham dari Bank Rakyat Indonesia. Nah, di sini adalah real time pergerakan harga dari saham BBRI atau Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Sebelum kita membahas bid dan offer, kita akan melihat bagaimana pergerakan detail dari BBRI pada hari ini. Hari ini BBRI diperdagangkan di harga 3.150, open di 3.130, high-nya 3.180, dan low 3.050. Nah, bid price adalah kumpulan harga dari para investor yang akan membeli. Overprice adalah harga dari para investor yang akan menjual. Jadi, karena masing-masing investor atau masing-masing orang memiliki keinginan membeli atau menjual sahamnya di berbagai harga, karena itulah di sini muncul banyak berbagai harga. Begitupun di bidnya muncul berbagai macam harga. Kenapa? Karena bagi orang yang ingin membeli tentunya ingin membeli serendah-rendahnya, karena bisa saja kita beli 3.060, ada orang yang mau beli 3.090, atau bahkan beli di harga naik 3.140. Sebaliknya, orang yang akan menjual sahamnya tentunya menginginkan harga yang setinggi-tingginya. Karena itu, ada yang ingin menjual di 3.170, ada yang ingin menjual di 3.130, bahkan ada yang ingin menjual sahamnya di 3.250. Jadi kita simpulkan bahwa bid price adalah kumpulan harga dari orang-orang yang akan membeli saham suatu emiten. Sementara offer price adalah kumpulan harga di mana orang-orang akan menjual saham dari suatu emiten. Lalu selanjutnya, apa sih yang disebut dengan bid volume dan offer volume? Bid volume adalah jumlah banyaknya lot yang sedang diantrikan di harga bid. Offer volume adalah jumlah lot yang sedang diantri jual di harga offer. Jual dan beli. Nah, lalu apa sih antrian? Antrian adalah jumlah input beli yang sudah di order oleh setiap investor. Sementara di posisi di sini adalah jumlah input order jual yang sudah dilakukan oleh para investor di harga offer. Yang ini di harga bid. Nah, bagaimana mekanisme kerjanya? Ketika saya
sedang ingin membeli BBRI di harga 3.150 sebesar 100 lot, maka orderan saya akan masuk di bid. Dan di sini akan menambah jadi 149. Karena inputan saya adalah 149 1 lot di 149 sebesar 1 lot. Maka di sini menjadi 14.654 lot di harga 3150. Lalu apakah saya akan mendapatkan BBRI? Jawabannya adalah saya harus menunggu dari antrian running trade. Ketika di sini lihat tadi sebesar 14.000, sekarang sisa 8.000 kan? Artinya nanti ketika ini habis baru saya akan dapat BBRI sebesar 1 lot tadi. Itulah pengertian dari mengantri. Kita sama-sama tunggu apakah orderan saya 1 lot di harga 3150 akan match. Kita lihat di sini running trade. Kita tunggu, lihat tadinya di sini 14.000 lot, sekarang sisa 4.000. Nah, jadi ketika saya menginput 3150, ketika di sini volumenya sudah habis, antrian saya sudah kena, maka tentunya saya akan dapat BBRI. Orderan saya sudah done. Itu posisi beli. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan kita menginput orderan BBRI di harga 3120? Bisa. Kita tambahkan di sini 1 lot misalkan. Berarti di sini menjadi 28548. Di sini menjadi 371. Karena di sini adalah ada input kita BBRI sebesar 1 lot. Nah, di sini menambah menjadi 28548. 1 lotnya adalah order kita ingin membeli. Lalu bagaimanakah? Apakah kita bisa langsung dapat saham BBRI-nya? Tentu tidak. Tunggu sampai harga 3150 habis. Ini pindah ke over. 3140 akan naik ke sini. Baru kita tunggu sampai harga kena ke 3120. Jadi di sini ada perbedaan warna. Merah, kuning, dan hijau. Merah artinya turun, kuning artinya harga kemarin, hijau artinya harga hari ini. Jadi kita tunggu sampai 3120-nya naik ke atas ke bid. Nunggu 3120 di bid. Jadi saat kita membeli saham, itu kita tidak bisa langsung dapat. Kalau kita beli di bid itu artinya adalah antri. Kalau kita beli di bid, harga bid paling atas, kita juga tetap antri.
sesuai jumlah lot. Sesuai dengan jumlah lot. Ketika bit yang paling atas habis, baru antrian kita bisa match. Tapi kalau kita beli di bit yang posisinya di bawah, otomatis antriannya jauh. Atau kita harus menunggu sampai harga-harga di atasnya match. Jadi kalau kita misalkan kita melakukan penawaran, alangkah baiknya kita membeli di posisi bid paling atas. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan menjual? Setiap kita ingin menjual, harga yang kita taruh, harga yang kita input di order jual itu akan masuk di sisi sebelah offer. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tergantung kita mau jual di harga berapa. Pada kasus BBRI, misalkan saya ingin langsung menjual. Gimana caranya saya ingin jual dan saham saya langsung bisa terjual? Caranya adalah jual di harga bid. Kalau saya menjual saham di harga bid, otomatis saham saya akan terjual secara langsung. Contoh, ini ada broker menjual di harga 3150. Otomatis lot yang di sini lotnya akan terjual secara langsung. Karena mereka menjual di harga bid. Nah, kalau tadi beli, bagaimana caranya biar beli bisa langsung dapat barangnya? Caranya adalah dengan membeli di harga offer. Kalau kita beli di harga offer, maka kita langsung dapat sahamnya. Misalkan sekarang saya mau beli di harga 3160, maka saya langsung dapat sahamnya di harga 3160. Kalau saya jual berarti saya harus jual di bid. Seperti ini. Ini mereka jual di harga bid. Nah, kemudian apakah saya bisa untuk mengantri di harga yang lebih tinggi? Oh, bisa. Ini adalah antrian di harga offer. Jadi banyak orang-orang yang masih mengantri agar sahamnya bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi. Gimana caranya agar saham yang kita jual di harga yang lebih tinggi tadi itu laku terjual? Ya, kita harus menunggu sampai harga di atasnya itu laku dulu, baru orderan kita itu bisa terjual. Contoh, saya mengantri jual di 3250. Otomatis harga di atas saya itu harus habis dulu. Sehingga nanti harga ini akan pindah ke bid. Akan pindah di bid. Jadi kalau saya tuliskan di notepad, bid offer. Bentuknya akan di sini 3250, di sini 3240, 3230, 3220,
32 10, 32 100, ini 32 60, 32 70, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ketika saya mengantri di 3250, otomatis saya harus menunggu 3240, 3230 sampai 3160-nya itu pindah ke bid, sehingga bid dan offer paling atas adalah sisa 3240 dan 3250. Nah, kita tinggal menunggu antrian order jual kita di 3250. Kalau nanti di sini habis lotnya, overload, di sini overloadnya sudah habis, maka 3250-nya pun akan pindah ke bid dan kita langsung terjual. Berarti di sini menjadi 3250, di sini 340, di sini 3260. Sehingga 3250-nya ada di bid, maka orderan jual kita tadi di harga 3250 akan terjual. Seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah kalau kita ingin beli langsung dapat barang, beli di offer. Kalau kita ingin jual langsung terjual, jual di bid. Nah, dipaham ya? Apa itu bid price dan offer price? Nah, kita lihat sekarang. Ini ada orang yang membeli di harga 3160, 44 lot. Berarti dia langsung dapat sahamnya karena dia beli di harga bid. Nah, ini ada orang yang menjual. Ada orang yang menjualnya di 3150. Nah, di sini ada orang yang menjualnya di 3160. 3150, maka dia akan langsung terjual saham BBRI-nya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat proses perdagangan jual beli. Perdagangan dari saham BBRI pada hari ini. Running trade-nya masih berjalan. Nah, ini sekarang sedang jual nih di 3150. Di bid, broker ini, broker seller, ini brokernya menjual harga langsung. Nah, yang ini BNI beli di harga 3160 sebesar 3 lot. Oke, kita ambil contoh saham yang lain. Misalkan Doit. Misalkan Era Jaya ya. Era Jaya Swasembada. Hari ini juga masih naik, kita cari yang Oke, nah seperti ini. Saham Buana Lintas Lautan. Lihat tadi.
Bisa bedakan ya. Teman-teman bisa membedakan dengan BBRI. Ada merah, kuning, hijau di BIT. Sementara di saham Bull merah semua di BIT. Karena di sini tekanan jualnya masih banyak, kita lihat ya. Tekanan jualnya banyak, sehingga low-nya sempat terjadi di 3.314. Artinya di sini di saham Bull ini banyak orang yang menjual sampai harga 3114. Seperti itu. Nah, kalau nanti saham Bull ini ternyata banyak orang yang membeli, maka pertama dia akan menghabiskan 326. Di harga 326 yang kuning harga kemarin habis, maka yang hijau akan ke atas, yang kuning pindah ke BIT. Jadi susunannya nanti 326 BIT, overnya adalah 328 warna hijau. Ini warna kuning. Merahnya 324 dan seterusnya. Ini 330 dan seterusnya. Lalu ketika 328 juga habis, maka 328 akan pindah ke BIT. Susunannya menjadi BIT 328. Kita ubah BIT di sini 328, lalu 326, lalu 324. Overnya menjadi 330, 332, 334, nah, lalu ketika ternyata di harga 330 di overnya banyak lagi orang yang membeli, maka dia akan pindah ke kanan. Pindah lagi ke harga BIT. Susunannya menjadi BIT 330, 328, 326-nya warna kuning ya. 326, 324. Overnya menjadi 332, 334, 336. Nah, sementara nih misalkan ternyata ada setelah bullnya dinaikin, mereka menjadi dijual lagi di harga terendah. Dijual sampai beberapa papan, misalkan dijual dari 330, dijual lagi 328, 326, 324 sampai 308. Susunannya menjadi BIT di atas 308, 306, 304, 302. Di sini over menjadi 30, 310, 312, 314, 316, 318. Gitu ya. Jadi di sini bisa saya jelaskan bahwa kalau dia dijual, ada aksi penjualan di mana harga penjualannya itu lebih kurang dari harga kemarin. Harga kemarin adalah 326, maka di bawah 326 angkanya akan berwarna merah, karena tentunya harganya lebih kecil dari harga penutupan kemarin.
Tapi kalau misalkan hari ini ternyata, nah seperti ini, pindah kan? Tadi 324-nya ada di bid, sekarang 324-nya pindah ke over. Lihat, terjadi perdagangan penjualan. Nah, sekarang 322. Terjadi penjualan di bawah harga kemarin. Kita bisa lihat di sini. Di mana harga akan bergerak ke bid atau ke over. Jadi kalau misalkan nah 324-nya sudah pindah nih. 324-nya sudah pindah. Nah, sekarang 324-nya hilang. Karena belum ada lagi yang mengantri jual atau beli di harga 324. Sekarang banyak orang yang menjual di 322. Artinya teman-teman sudah paham ya, kalau misalkan di bid over warnanya merah berarti antrian harganya adalah lebih rendah dari harga penutupan kemarin. Kalau di harganya ada warna kuning berarti adalah harga penutupan kemarin. Kalau berwarna hijau berarti dia adalah harga penutup, harganya lebih besar dari harga kemarin. Seperti tadi kita contohkan. Nah, BBRI sekarang 3170-nya di over ya. 3170-nya sekarang di over, bidnya 3160. Artinya ada pindah harga. Nah, sekarang transaksi sedang terjadi di harga 3170. Nah, ketika susunan bid overnya sudah hijau seperti ini, otomatis harganya akan meningkat dibandingkan harga sahamnya kemarin. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita lihat proses perdagangan ya. Kita lihat proses perdagangan saham BRI. Kita lihat apakah 3170-nya akan habis. Kita lihat ya sama-sama, atau 3160-nya akan habis dulu. Nah, perdagangan sudah berhenti untuk jeda sebelum penutupan. Nah, kita lihat di penutupan sebelum pre-closing, harga pre-closing, harga sebelum penutupan, harga terakhir adalah 3160. Harga terakhir adalah 3160, di mana broker PD menjual langsung sebesar 1 lot di harga bid. Bener ya? Berarti kalau misalkan kita mau jual secara langsung 1 lot, maka langsung dijual di harga 1 bid. Nah, kita lihat lagi bawahnya. 3170. Ada broker beli sebesar 88 lot di harga 3170. 370 ada di mana? Di over. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita bertransaksi di pasar modal, kita harus memahami proses bid dan over. Bid volume, over volume, kemudian antrian. Kita harus bisa membaca order book seperti ini. Supaya apa? Supaya kita tidak salah dalam menginput harga saat kita mau menjual atau membeli. Kalau kita mau beli ngantri, ya berarti kita harus taruh di harga bid. Antriannya terserah teman-teman. Mau lebih murah, mau lebih rendah, tergantung situasinya pada hari itu. Kalau kita mau jual saham yang kita punya lebih tinggi,
otomatis kita ngantri di harga over. Tapi kalau kita mau beli sahamnya dan langsung dapat, beli langsung dapat berarti di over. Beli langsung dapat berarti di over. Kalau mau jual langsung terjual, jualnya di bid. Seperti itu ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya hari ini. Jika video ini bermanfaat, silakan kalian like, komen, dan share supaya kami bisa terus memberikan edukasi kepada teman-teman dan support kami agar kami terus maju dan berkembang melalui channel edukasi ini supaya investor pasar modal Indonesia semakin banyak dan semakin memahami pentingnya investasi di pasar modal. Thank you, selamat sore.